Halo semua viewers, welcome back to Live Tech. Masih bersama saya Yuda Batara Hasibuan dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Bambang dan kita akan ngobrolin tentang question generation dan seperti apa dan mungkin lebih paham lagi tentang question generation ini. Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng Pak Bambang. Halo Pak Bambang, selamat siang. Selamat siang. Oke, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah, tadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol nih Pak, bakalan ngomongin tentang question generation. Nah, dari Pak Bambang sendiri nih, mungkin boleh dijelaskan secara singkat nggak Pak? Apa itu question generation dan konsep maupun kegunaannya itu seperti apa Pak? Baik. Jadi question generation ini sebuah aplikasi ya. Aplikasi yang mampu mengenerate pertanyaan dari dokumen teks. Jadi kalau kita mempunyai naskah dokumen dalam bentuk teks, dia akan membaca teks itu, kemudian bagian-bagian penting mana yang bisa dijadikan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sifatnya bisa untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran. Contoh misalnya kita punya buku teks, kemudian untuk evaluasi, untuk testing, untuk latihan dan sebagainya, kita ambil pertanyaan dari sana. Nah, ini bisa untuk latihan gitu ya, atau untuk ujian juga bisa. Nah, yang lebih lebih menonjol adalah di sini bahwa pertanyaan itu bisa dipilih sesuai dengan kemampuan dari akademik si user atau dalam hal ini siswa. Wow. Seperti itu. Ya. Keren sekali Pak. Berarti beliau tahu kayak kapasitas kita di mana gitu. Nanti dia akan memberikan pertanyaannya sesuai dengan apa yang kita tahu gitu Pak. Kemampuan kita di mana gitu. Oh gini, secara default adalah pertanyaan ini kan di-generate kemudian diberikan ke dosen atau guru gitu ya. Oke. Nanti guru ini yang memberikan ke siswa. Jadi kan guru tahu kemampuan siswa sampai di mana, dia dikasih pertanyaan secara berjenjang dari yang mudah, sedang, kemudian sampai yang kompleks gitu ya. Oke. Tapi bisa juga dalam sistem yang lain ada aplikasi tambahan sehingga aplikasi ini bisa menilai kemampuan siswa berdasarkan hasil ulangan, testing, ujian, kemudian dia akan memberikan rekomendasi pertanyaan yang mana. Itu bisa model semacam itu. Cuma yang sekarang ya ini masih terpisah dua aplikasi itu, belum jadi satu. Oke, masih dalam tahap pengerjaan lagi Pak ya. Nah, berarti kan kalau saya tangkap nih kurang lebih berarti penggunaan aplikasi ini dapat digunakan di bidang pendidikan gitu Pak. Tapi apakah ada kemungkinan lain untuk digunakan di bidang lain di luar pendidikan mungkin? Oke, jadi memang pada saat dibuat, orientasi pertama adalah untuk pembelajaran ya. Dimana kita tahu dalam sistem pembelajaran online khususnya, itu kan interaksi hanya bisa online atau asinkronus. Maka perlu satu statement yang sifatnya pertanyaan agar siswa itu mampu mencari sesuatu ya, menggali informasi dari referensi yang dia punya. Itu lain kalau tidak ditanya, baca normal begitu, mungkin lewat-lewat saja ya. Tapi ketika ditanya, dia akan ada poin-poin yang harus diingat ya dari jawaban-jawaban itu. Nah, di sana. Kemudian di bidang lain bisa juga ini dijadikan semacam automatic question answering kayak model chatbot ya. Misalnya mesin penjawab otomatis kalau kita misalnya mempunyai customer banyak, kemudian customer ingin menanyakan sesuatu tentang sebuah produk. Nah, maka ini knowledge tentang produk itu bisa dijadikan sebagai data training dari sistem ini, kemudian nanti menjadi satu model untuk menjawab pertanyaan dari misalnya customer semacam itu. Jadi bisa semuanya materinya tech gitu ya. Nah Pak, kalau misalnya kita tentang question generation ini, kira-kira apa aja yang diperlukan dalam pembuatan question generation ini Pak? Mungkin perangkat atau salah satunya bahasa pemrogramannya nih. Karena kan pasti akan tetap ada kita menggunakan bahasa pemrograman gitu. Ya, oke. Kalau dari sisi computing, dari sisi pemrograman, ini termasuk dalam soft computing. Jadi pemrograman yang tidak menggunakan rule, tetapi dia berdasarkan data. Oke. Jadi tidak ada rumus sebetulnya. Ya, adanya adalah data inputnya apa, outputnya apa. Maka formulasinya kemudian dibangun sendiri oleh machine learning. Mesin ini belajar dari data, kemudian dia menyimpan ke dalam suatu model gitu ya. Model ini sebagai pengetahuan kalau kita
anotasikan semacam itu. Nah, pengetahuan inilah nanti yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan input yang ada. Jadi dia tanya apa, nanti jawabnya berdasarkan pengetahuan yang sudah dibentuk ini dari mesin learning. Berarti secara software kita membutuhkan aplikasi-aplikasi tool misalnya semacam Python. Ya, kemudian Python ya, software untuk Python. Kemudian yang lain-lain secara hardware kita butuh komputer yang mempunyai kemampuan memproses, mengolah data dengan sangat cepat, yaitu contohnya pakai GPU gitu ya. Oke. Kemudian kita juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang di cloud dan sebagainya. Jadi setelah menjadi model sebetulnya penyimpanannya hanya kecil, tetapi untuk mengenerate model ini butuh resource yang besar. Oke. Nah, dari keperluan pembuatan yang Bapak bilang tadi itu sudah dipenuhi nih. Selanjutnya langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam pembuatan question generation ini, Pak? Ya. Prosesnya. Jadi dalam waktu dekat rencana saya ini akan saya embed, masukkan ke dalam LMS, jadi terintegrasi dengan LMS, sehingga mungkin LMS Learning Management System sudah pernah menggunakan ya. Di sana kan ada interaksi diskusi dosen dan mahasiswa, itu kan? Iya. Biasanya saling menunggu ketika kita posting, misalnya dosen posting, ya. Kemudian biasanya nunggu jawaban dari mahasiswa. Demikian juga sebaliknya ketika mahasiswa jawab, dia nunggu lagi apa responnya dari dosen, gitu kan? Nah, harapannya siapapun yang posting di sana, maka ada satu tanggapan gitu ya, jawaban ya. Walaupun itu sebagai trigger untuk jawaban atau komentar berikutnya. Jadi misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa begini gitu, tentang sesuatu hal, apa itu online learning? Nah, maka ini akan memberikan satu jawaban. Atau misalnya apa itu algoritma? Ini bisa memberikan jawaban. Oke. Meskipun jawabannya berupa rekomendasi, silahkan baca ini, silahkan menuju ke referensi yang ini, silahkan. Nah, seperti itu. Jadi ada tindakan berikutnya. Oke. Tapi berarti Pak, kalau misalnya saya nangkap ini ada ini nggak sih Pak, keikutsertaan sertaan dari AI di? Oh iya, pasti. Pasti Memang ya? ini termasuk AI, ya. Termasuk Oke. ya. Nah, setelah dibuat Pak, nantinya proses kerja dari Kige ini akan kalau kalian tadi kan Bapak bilang kan proses kerjanya bakalan nanti kan kayak ada trigger lah supaya ada disarankan dan lain sebagainya gitu. Nah, Ya. jadi kalau misalnya kita membahas kegunaan dari Kige question generation ini Pak, kira-kira apa sih kelemahan yang justru dimiliki oleh question generation ini, dan ada nggak misalnya kalau kita udah tahu itu pakemnya kelemahannya apa dan bagaimana meminimalisirnya? Ya. Jadi gini, pada waktu ini dibuat memang fokusnya masih di dokumen teks ya, yang berupa tulisan gitu ya. Dia tidak misalnya membaca hal-hal yang sifatnya angka, jadi tidak menanyakan tentang angka. Tahun berapa Perang Diponegoro, nggak ada gitu kan. Tapi kalau mengapa Perang Diponegoro, nah, dia bisa nanya begitu gitu. Tapi tidak bertanya yang jawabannya angka. Ya. Berapa sekian kali sekian, tidak akan menanyakan semacam itu. Jadi karena ada satu concern di teks sehingga yang angka belum dibahas. Belum dibahas. Termasuk misalnya gambar. Kan di buku kadang suka ada gambar ya, skema ya. Iya. Ya, apa maknanya skema? Dia nggak bisa nanya begitu. Tapi ketika skemanya itu dinarasikan, maka dia bisa bertanya ya berdasarkan tulisan itu. Oke, paham. Nah Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir sih Pak. Dalam pembuatannya sendiri, kesulitan apa yang maksudnya kayak, ini Bapak mengerjakannya ini beberapa tim Pak? Saya mengerjakan kebetulan sendirian ya. Wow. Sendirian. Kemudian untuk ya melengkapi referensi dan teman diskusi, saya punya promotor ya. Ada 3 promotor yang membantu sangat ya luar biasa. Saya terima kasih pada beliau. Ya ini menginspirasi, ya mengarahkan ya dari riset ini sampai dengan hasilnya ini. Gitu. Itu proses pengerjaannya Pak berapa lama Pak kemarin? Praktis saya mengerjakan ini yang secara terus-menerus ya. Itu mulai puasa itu sekitar bulan 6 7 lah. Ya sekitar itu ya. Wow, jadi masa yang 30 hari itu saya men-training berkali-kali dari model ini, hampir setiap malam ya, habis taraweh sampai sahur, besok lagi begitu lagi terus gitu.
Jadi saya hanya mengistirahatkan komputer saya ini sekitar jam siang ya. Kalau nggak ada Vicon, kan kita sudah WFH waktu itu ya. Benar. Kalau nggak ada Vicon kita matikan. Setelah itu nanti malamnya jalan lagi. Jadi komputer ini nggak pernah jalan, nggak pernah mati, jalan terus. Dan selalu connect dengan cloud computing, ya dengan cloud. Jadi saya memproses ini dengan cloud, ya lumayan, ya panas juga komputernya harus dikasih gitu. Kemudian internetnya juga harus kencang. Ya, Oke. gitu. Berarti emang pemanfaatan teknologinya itu harus dioptimalkan, Pak ya? Ya. Nah, Pak Bambang terima kasih banyak Pak, kita udah dikasih tahu tentang apa itu question generation, semoga juga bermanfaat buat kita. Yang paling penting saya dan tim Binus TV berterima kasih, semoga Pak Bambang selalu sehat selalu. Dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang kayak AI atau machine learning bisa kita bahas lagi di episode selanjutnya kali Pak ya. Baik, terima kasih. Oke Pak, makasih ya Pak, saya undur diri dulu Pak. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama, terima kasih. Nah, smart viewers, itu dia tadi perbincangan saya dengan Pak Bambang dan semoga bermanfaat, dan sesaat lagi saya akan kembali dengan mereview sebuah kamera yang masih dari Canon, jadi tetaplah bersama kami di LiveTech.